Masalahnya, siapa yang sebenarnya berdiri di balik layar produksi hoaks dan fitnah murahan ini? Siapa dalangnya? Siapa yang setiap hari duduk di balik laptop, menyusun narasi penuh racun, membayar akun-akun palsu, lalu menyebarkannya seolah-olah itu suara rakyat? Jawabannya, mereka adalah para pecundang politik, para oligarki yang kehilangan pijakan, yang dulu hidup makmur dari proyek-proyek negara, kini kehilangan akses karena arah pembangunan tidak lagi disetir oleh mereka. Yang dulu bisa lobi sana lobi sini untuk main proyek di Jakarta, sekarang pusing karena semua mata tertuju ke IKN. Tempat di mana transparansi dan sistem baru sedang dibangun. Mereka panik karena di era Jokowi dan sebentar lagi Gibran, main mata dengan penguasa bukan lagi jaminan hidup enak. Yang bisa maju adalah yang punya kapasitas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa kerja nyata. Bukan sekadar jual nostalgia politik masa lalu. Makanya serangan personal mulai diluncurkan. Gibran diserang karena dianggap cuma anak presiden. Jokowi dibilang Raja Jawa. Iriana pun tak luput dari fitnah kotor. Mereka ingin menciptakan opini, seolah-olah yang sedang terjadi sekarang adalah nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Realitanya adalah ini regenerasi nasional yang sehat. Gibran maju lewat proses konstitusional. Ia punya dukungan publik. Dan yang paling penting, ia punya semangat, kecerdasan, dan kemauan. Belajar yang jauh di atas rata-rata politisi muda lainnya. Dan mereka panik karena tahu, jika Gibran sukses, itu berarti tongkat estafet kepemimpinan benar-benar berpindah. Bukan ke mereka, tapi ke generasi baru yang tidak bisa dikendalikan oleh patron-patron tua. Mereka tahu masa depan Indonesia bukan lagi milik mereka. Dan ini kenapa pembangunan IKN jadi sasaran utama. Mereka tak ingin pusat kekuasaan pindah. Karena selama ini, kekuasaan yang terpusat di Jakarta itu ibarat keran uang tak berujung buat mereka. Disitulah lobby berjalan. Disitu pula lah korupsi bisa dimanipulasi. Tapi begitu pusat berpindah, semua berubah. Coba lihat, siapa saja investor asing yang sudah menyatakan dukungan ke IKN? Korea Selatan, Jepang, Cina, UIE, Jerman, bahkan beberapa investor asal Amerika dan Inggris sudah masuk. Mereka bawa dana, teknologi, dan kepercayaan. Mereka masuk bukan karena mimpi, tapi karena melihat desain kota hijau yang visioner, konsep smart city yang modern, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat. Apa ini tanda kegagalan? Jelas tidak, ini tanda dunia percaya. Dunia mengakui bahwa Indonesia bukan lagi negara pengikut, tapi pemimpin. Tapi sayangnya, di negeri ini masih ada yang alergi dengan kemajuan. Kalau bangsa sendiri maju, mereka bilang bohong. Tapi kalau asing yang puji malah curiga. Semua dianggap konspirasi. Padahal, ini bukan soal Jokowi atau Gibran. Ini soal wajah Indonesia di mata dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, berhenti diam. Diam itu artinya membiarkan racun menyebar. Diam itu artinya membiarkan para pembenci menguasai ruang publik. Kedua, bongkar kebohongan dengan fakta. Klarifikasi kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana sudah jelas. Jangan beri ruang untuk hoaks murahan tumbuh di tengah masyarakat. Ketiga, dukung penuh pembangunan IKN. Ini bukan proyek pribadi, ini masa depan kita bersama. Jangan biarkan segelintir elit lama yang panik merusaknya hanya karena ketakutan kehilangan cengkraman kuasa. Dan terakhir, jaga simbol negara. Jokowi dan Iriana bukan manusia sempurna, tapi mereka sudah membuktikan diri sebagai pemimpin yang bersih, bekerja dan mengabdi tanpa lelah. Jangan biarkan kehormatan mereka diacak-acak oleh para pengganggu yang tak pernah tahu apa itu kerja keras membangun negeri. Kita tidak sedang menulis sejarah dalam buku pelajaran. Kita sedang mengukirnya dengan peluh, keberanian, dan pilihan.